A. Sejarah berdirinya dinasti Utsmani Turki. Republik Turki memiliki sejarah yang paling panjang, yang berawal dari berdirinya dinasti kerajaan Turki Utsmani pada periode pertengahan. Masa kemajuan dihitung dari mulai di pergerakan ekspansi ke wilayah baru yang belum ditundukkan oleh pendahulu bangsa Turki. Keberhasilan mereka dalam memperluas wilayah kekuasaan serta terjadi peristiwa-peristiwa penting merupakan suatu indikasi yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kemajuan Turki dan sejarah perkembangan Islam di Turki. Pendiri Turki adalah bangsa Turki sendiri, dari kabilah Khois Oghuz, salah satu suku Turki yang mendiami sebelah barat Gurun Gobi atau daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm pada tahun 1219 sampai 1220. Kelompok kedua ini berjumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul ibnu Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Seljuk Rum yang pusat pemerintahannya di Konya, Anatolia, Asia. Pada saat itu, Sultan Alauddin II sedang menghadapi bahaya peperangan dari bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan di Romawi Timur. Pada tahun 1289, Ertugrul meninggal dunia dan meninggalkan putranya yang bernama Utsman, yang diperkirakan lahir pada 1258 Masehi. Utsman inilah yang ditunjuk oleh Ertugrul untuk meneruskan kepemimpinan dan disetujui serta didukung oleh Sultan Seljuk pada saat itu. 5 periode sejarah perkembangan Turki Utsmani. Yang pertama, pada periode 1299 sampai 1402 yang dimulai dari berdirinya kerajaan ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur, yaitu dari pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayazid. Yang kedua, pada tahun 1402 sampai 1566 ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar dari masa Muhammad I sampai Sulaiman I. Yang ketiga, dari tahun 1566 sampai 1699, periode ini ditandai dengan kemampuan Utsman untuk mempertahankan wilayahnya. Yang keempat, dari tahun 1699 sampai 1838, periode ini ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuasaan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan para pengusaha wilayah dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Yang kelima, periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide Barat. Dari masa pemerintahan Sultan A. Masjid I sampai A. Masjid II. Periode yang terakhir ini disebut sebagai periode era kontemporer, di mana Turki menjadi negara republik dan tidak lagi sistem pemerintahannya berdasarkan pada kerajaan dinasti atau kekhalifahan sebagai yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Terima kasih. Penaklukan Konstantinopel.
Latar belakang Sultan Mehmed II atau biasa disebut dengan Muhammad Al-Fatih memiliki banyak alasan yang kuat untuk menaklukkan Konstantinopel. Berikut merupakan latar belakang dari penaklukan Konstantinopel, yakni 1. Dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. 2. Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Bizantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah. 3. Menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Jalannya penaklukan Konstantinopel. Sultan Mehmed II mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki pada pasukannya untuk persiapan penaklukan Konstantinopel, membentuk kekuatan barisan pasukan Utsmani yang besar hingga mencapai hampir 250.000 tentara, jumlah pasukan yang sangat besar pada waktu itu. Ia mempersiapkan beberapa strategi, berbagai macam senjata, serta menanamkan semangat juang. Sultan Muhammad Al-Fatih membangun sebuah benteng di Romli Hisar dekat dengan orang-orang Eropa, tepatnya pada Teluk Bosporus pada pusat titik tersempit yang berhadapan dengan benteng yang didirikan pada masa Sultan Bayazid. Di daratan Asia, Imperium Bizantium menghalangi Sultan membangun benteng itu dengan menjanjikan beberapa pemberian, namun Al-Fatih bersikeras untuk terus membangun benteng itu karena menyadari pentingnya atau urgensi posisinya secara militer, hingga akhirnya benteng yang tinggi dan kokoh itu pun berdiri sempurna yang ketinggiannya mencapai 22 meter. Kedua benteng itu pun menjadi dua benteng yang saling berhadapan dan tidak dipisahkan oleh siapapun selain jarak sekitar 660 meter. Kedua benteng itu mengawasi penyeberangan kapal antara sisi timur Bosporus menuju bagian baratnya, dan peluru meriam dari benteng itu dapat keluar menahan kapal laut manapun untuk sampai ke Konstantinopel dan berbagai kawasan yang terletak di sebelah timurnya, seperti kerajaan Tarabazun dan tempat-tempat lainnya yang dapat membantu kota saat dibutuhkan. Sultan juga memberikan perhatian khusus dalam pengumpulan senjata-senjata yang dibutuhkan untuk menaklukkan Konstantinopel. Salah satunya yang paling penting adalah penyiapan meriam-meriam dan mendatangkan seorang teknisi bernama Orban yang sangat ahli membuat meriam-meriam. Sultan juga menyediakan semua biaya yang dibutuhkan dan bahan-bahan serta sumber daya manusia yang dibutuhkannya. Sang teknisi pun berhasil merancang dan menciptakan meriam besar, di antaranya adalah meriam Sultan yang masyhur yang konon beratnya mencapai ratusan ton dan membutuhkan ratusan ekor benteng untuk menariknya. Sultan sendirilah yang langsung mengawasi pembuatan uji coba meriam-meriam ini. Al-Fatih juga memberikan perhatian khusus terhadap armada laut Utsmani, di mana ia berusaha untuk memperkuatnya dan membekalinya dengan berbagai model kapal agar kompatibel untuk menjalankan perannya menyerang Konstantinopel. Sultan Al-Fatih terus berusaha menyempurnakan persiapan-persiapan untuk menembus Konstantinopel, mengumpulkan informasi tentangnya dan menyiapkan peta-peta yang dibutuhkan untuk mengepungnya. Sultan telah melakukan upaya memuluskan jalan tersebut antara Edirne dan Konstantinopel agar layak menjadi jalur penarikan meriam-meriam raksasa di atasnya menuju Konstantinopel. Meriam-meriam itu pun mulai bergerak dari Edirne menuju ke dekat Konstantinopel dalam kurun waktu 2 bulan, di mana proses itu dikawal ketat oleh sejumlah pasukan, hingga akhirnya pasukan Utsmani yang dipimpin sendiri oleh Al-Fatih berhasil tiba di ujung Konstantinopel pada hari Kamis 26 Rabiul Awal 857 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi. Al-Fatih lalu mengumpulkan pasukannya kurang lebih 250.000 prajurit. Ia menyampaikan sebuah khutbah yang begitu kuat mendorong mereka semua untuk berjihad, merebut kemenangan atau gugur sebagai syahid. Ia mengingatkan mereka untuk berkorban dan sungguh-sungguh bertempur saat berhadapan dengan musuh. Ulama
menyebar di tengah-tengah barisan pasukan untuk ikut serta bertempur dan berjihad, suatu hak yang berpengaruh meningkatkan semangat mereka hingga setiap prajurit tidak sabar lagi menunggu saat pertempuran itu demi menunaikan kewajibannya. Pertempuran Konstantinopel 1453 berlangsung di darat, laut, dan di bawah tanah. Pertempuran darat terjadi di sekitar benteng Konstantinopel, sedangkan pertempuran laut berlangsung di perairan Tanduk Emas. Selain itu, pertempuran di bawah tanah dilakukan melalui penggalian terowongan dari pasukan Utsmani untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel tak kunjung menunjukkan hasil yang positif serta berminggu-minggu. Pasukan Muslim masih harus mampu menerobos atau meruntuhkan benteng Konstantinopel. Dalam buku Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah 2003 karya Ali Muhammad As-Salabi, momen puncak dari penaklukan Konstantinopel terjadi ketika Al-Fatih memutuskan untuk memindahkan kapal perang Utsmani dengan jalur darat untuk menghindari rantai-rantai bawah laut yang dipasang oleh Bizantium Romawi. Hanya dalam semalam, sekitar 70 kapal bisa memasuki wilayah Selat Golden Home dan melakukan serangan secara total ke jantung pertahanan Konstantinopel. Pada 29 Mei 1453, Al-Fatih bersama pasukan Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel secara keseluruhan. Dampaknya, bagi Turki, sesudah Turki Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel, kemajuan Turki Utsmani semakin meningkat karena dapat menguasai wilayah yang strategis yang dikelilingi oleh Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Laut Hitam yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan antara Asia dan Afrika, membuat perekonomian Turki Utsmani meningkat dengan pesat dan semua peninggalan Konstantinopel diwariskan ke Turki Utsmani. Dari segi lokasi, ilmu pengetahuan, budaya, semua menjadi milik Turki Utsmani. Tidak hanya itu, Turki Utsmani juga dapat melakukan ekspansi ke Eropa dengan leluasa. Bagi peradaban dunia, dampak besar bagi Eropa. Takluknya Konstantinopel menutup jalur perdagangan Eropa ke Asia. Sebelumnya, Konstantinopel merupakan pusat perdagangan penting. Ini karena kota ini merupakan terminus jalur perdagangan dari Asia ke Eropa, baik jalur darat yang melewati India, Persia, dan Timur Tengah, maupun jalur laut yang melewati Selat Malaka, Samudra Hindia, dan Laut Merah. Republik Maritim Italia, yaitu Genoa dan Venesia, sebelumnya memiliki kongsi dagang di Konstantinopel. Dari sini mereka membeli rempah-rempah, sutera, dan barang berharga lain dari Asia yang dibawa pedagang Yunani dan Arab. Dengan takluknya kota ini, Turki Utsmani bisa melarang para pedagang Eropa ini beraktivitas dan memonopoli perdagangan Eropa dengan Asia. Akibatnya, harga rempah-rempah di Eropa naik akibat penguasaan ini. Ini mendorong negara Eropa seperti Portugal dan Spanyol untuk mencari jalur perdagangan alternatif ke Asia dengan mengitari benua Afrika dan melalui jalur barat. Portugal berhasil menemukan jalur laut setelah Vasco da Gama menemukan jalur ke India dari sini Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan Antonio de Abreu akhirnya menemukan rute ke Kepulauan Maluku pada tahun 1512. Dalam perjalanannya, negara-negara Eropa ini akhirnya secara tidak sengaja menemukan benua Amerika, dimulai dari perjalanan Christopher Columbus tahun 1493. Dampaknya bagi Indonesia, dampak jatuhnya Konstantinopel di benua Eropa terhadap Indonesia adalah kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang mencari jalur langsung perdagangan rempah-rempah karena tertutupnya jalur perdagangan lama melalui Konstantinopel yang sejak tahun 1453 dikuasai Kesultanan Turki Utsmani. Pada tahun 1463, Sultan Turki Utsmani, Sultan Mehmed II, menaklukkan kota Konstantinopel dan mengakhiri kekaisaran Romawi Timur. Turki Utsmani lalu menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota baru, menggantikan Edirne. Penaklukan ini memiliki dampak besar bagi Eropa dan pada gilirannya bagi bangsa Indonesia. Takluknya Konstantinopel menutup jalur perdagangan Eropa ke Asia. Sebelumnya, Konstantinopel merupakan pusat perdagangan penting. Republik-republik maritim dari Italia, yaitu Genoa dan Venesia,
memiliki kongsi dagang di Konstantinopel. Dari sini mereka membeli rempah-rempah, sutra dan barang berharga lain dari Asia yang dibawa pedagang Yunani dan Arab. Dengan takluknya kota Konstantinopel ini, Turki Utsmani bisa menutup jalur perdagangan Eropa dengan Asia. Ini mendorong negara Eropa seperti Portugal dan Spanyol untuk mencari jalur perdagangan alternatif ke Asia dengan mengitari benua Afrika dan melalui jalur barat. Dalam penjelajahannya, negara-negara ini akhirnya menemukan jalur langsung ke Indonesia. Bangsa Eropa yang datang pertama kali adalah Portugis, disusul oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Sekian dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peradaban pada masa dinasti Utsmani. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari 4 bidang atau kondisi yang terjadi pada masa peradaban dinasti Utsmani. Kondisi tersebut yaitu yang pertama, kondisi sosial politik, yang kedua, kondisi sosio-keagamaan, yang ketiga, kondisi sosio-pendidikan Islam, dan yang keempat, kondisi sosio-ekonomi pada masa peradaban dinasti Utsmani. Yang pertama, yaitu kondisi sosial politik. Kerajaan Turki Utsmani memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Masyarakat yang berada dalam wilayahnya tentu jumlahnya banyak pula. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mereka adalah rakyat atau penduduk yang menetap di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Dalam kacamata sosial politik, kerajaan Turki Utsmani merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak menerima ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam kehidupan istana. Organisasi pemerintahan dan prinsip kemiliteran mereka dapatkan dari kebudayaan Bizantium. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi dan kemasyarakatan. Kebesaran kerajaan Turki Utsmani dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II yang bergelar Al-Fath. Gelar ini diperoleh karena ia berhasil menaklukkan Konstantinopel pada 28 Mei 1453 Masehi. Dengan jatuhnya Konstantinopel yang kemudian beralih nama menjadi Istanbul merupakan saksi sejarah akan kebesaran kerajaan Utsmani. Pada masa Sultan Salim I, kemajuan semakin pesat. Ia berhasil menaklukkan Persia dan Mesir. Dinasti Utsmani mencapai puncak keemasannya pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanoni yang bergelar Sultan Agung. Wilayah kekuasaannya meliputi 3 benua, yaitu benua Asia yang meliputi Asia Kecil, Armenia, Irak, Suriah, Hujaz, serta Yaman. Dan benua Afrika meliputi Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair. Adapun di benua Eropa meliputi Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Rumania. Yang kedua, yaitu kondisi sosio-keagamaan. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan sosio-keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial politik di Turki Utsmani. Melihat kondisi sosial politik di atas, maka Sultan Turki memegang 2 kekuasaan, yaitu pertama, kekuasaan yang mengurusi masalah-masalah keduniaan atau pemerintahan yang disimbolkan dengan gelar Sultan, dan yang kedua, kekuasaan yang mengurusi masalah agama yang disimbolkan dengan gelar Khalifah. Oleh karena itu, dalam bidang keagamaan, penguasa sangat terikat dengan syariat Islam. Ulama mempunyai otoritas yang tinggi dalam negara dan masyarakat. Para ulama yang diketuai oleh Syekh al-Islam atau Mufti sebagai salah seorang pejabat tinggi agama berwenang menyampaikan fatwa resmi mengenai kebijaksanaan sultan dan problematika keagamaan. Kegiatan tarekat berkembang pesat. Al-Bektashi dan Al-Maulawi merupakan 2 yang paling besar dari beberapa aliran tarekat. Tarekat Al-Bektashi sangat berpengaruh di kalangan tentara Yenisei, sedangkan tarekat Maulawi berpengaruh besar di kalangan penguasa. Sufisme pada masa ini sangat digemari oleh kaum umat muslim, sehingga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Keadaan frustasi yang merata di kalangan umat selama hancurnya tatanan kehidupan intelektual dan material akibat konflik-konflik internal dan serangan tentara Mongol yang membabi buta menyebabkan orang kembali kepada Tuhan dan bersikap fatalistis. Madrasah-madrasah yang berkembang pada waktu itu diwarnai dengan kegiatan-kegiatan sufi. Kemudian, madrasah-madrasah berkembang menjadi zawiyah-zawiyah untuk mengadakan kegiatan riyah.
yaitu merintis jalan menuju Tuhan di bawah bimbingan otoritas guru-guru sufi. Yang ketiga, yaitu kondisi sosio-pendidikan Islam. Institusi pendidikan pada masa Turki Utsmani mula-mula didirikan oleh Sultan Orkan. Sistem pengajaran yang dikembangkan adalah menghafal matan-matan, seperti menghafal matan Al-Jurumiyah, matan Togrib, matan Alfiyah, matan Sultan, dan lain-lain. Barulah setelah menghafal matan, mereka mempelajari syorohnya, kadang-kadang serta dengan qosyohnya. Sedangkan ilmu pengetahuan keislaman seperti fikih, tafsir, ilmu kalam, dan lain-lain tidak mengalami perkembangan. Kebanyakan penguasa Utsmani cenderung bersikap taklid dan fanatik terhadap suatu mazhab dan menentang mazhab yang lain. Tumbuh sikap baru dalam kerajaan Turki Utsmani untuk bersikap lebih arif terhadap keberadaan Barat. Barat tidak lagi dianggap sebagai musuh yang harus dijauhi. Menurut Sultan Ahmad III, bila umat Islam ingin maju, maka harus menghargai dan mau menjalani kerjasama untuk mengejar ketertinggalan Islam dengan Barat. Langkah pertama yang diambil adalah dengan melakukan pengiriman duta-duta Eropa untuk mengamati keunggulan Barat. Selanjutnya, menyampaikan hasil-hasil penelitian tersebut kepada Sultan. Salah satu implikasi dari adanya penelitian tersebut, muncul ide dari Sultan untuk mendirikan sekolah teknik militer yang mengajarkan taktik, strategi, serta teknik militer. Selain militer, Turki mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mendirikan percetakan Istanbul pada tahun 1727 Masehi. Sebagai cara mempermudah akses buku-buku pengetahuan, mencetak buku-buku tentang ilmu kedokteran, ilmu kalam, ilmu pasti, astronomi, sejarah, kitab hadis, fikih, dan tafsir. Selain itu, pada tahun 1717 Masehi, beliau mendirikan lembaga terjemah yang bertugas menerjemahkan buku-buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Turki. Dengan demikian, upaya pembaruan pendidikan yang dilakukan Sultan Ahmad III lebih pada upaya menciptakan satu lembaga pendidikan yang di dalamnya mengajarkan ilmu-ilmu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya ini terus dilakukan sampai beliau wafat dan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Salim III. Pada masa Sultan Salim III, ia memperkenalkan program pembaruan yang dikenal dengan nama Nizam Jadid. Rencana pembaruan itu meliputi pembentukan korps militer baru, perluasan sistem perpajakan, dan pelatihan untuk mendidik para kader bagi rezim baru. Namun fakta berbicara lain. Rencana yang dikemukakan oleh Sultan Salim ternyata tidak mendapat dukungan para ulama dan kelompok militer Yeniseri, yang akhirnya ia sendiri menjadi korban rencana pembaruan tersebut. Ia digulingkan pada tahun 1807. Meskipun demikian, program pembaruan tersebut baru terrealisasikan pada periode Sultan Mahmud II, Tanzimat, dan Utsmani Muda. Yang keempat dan yang terakhir yaitu kondisi sosioekonomi. Telah disinggung di atas bahwa sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani lebih memperhatikan kemajuan bidang politik dan militer. Dengan demikian, kondisi ekonomi dan keuangan turut memberikan andil bagi perkembangan Islam di kerajaan Turki Utsmani. Terjadinya peperangan yang berkesinambungan yang menimpa Turki Utsmani, baik peperangan yang bersifat ofensif untuk memperoleh wilayah kekuasaan, defensif, mempertahankan diri dari serangan luar, maupun yang bersifat preventif untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan dari dalam. Berbagai peperangan ini sangat menguras sumber dana Turki Utsmani. Sebagai konsekuensi logis dari peperangan yang berkepanjangan ini adalah melemahnya sendi-sendi kekuatan kerajaan di bidang militer, administrasi, dan lain-lain. Peperangan tersebut juga berdampak pada merosotnya perekonomian Turki Utsmani karena pendapatan negara berkurang secara drastis, sementara belanja negara semakin tinggi untuk biaya perang tersebut. Peperangan yang tidak kunjung usai dan merosotnya perekonomian negara mereka secara simultan juga berakibat pada terabaikannya kesejahteraan umum. Penguasa Turki Utsmani tidak lagi memikirkan apalagi memperhatikan pola pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, rumah sakit, sekolah, serta prasarana ekonomi seperti pembangunan sektor pertanian, pengairan, dan pemeliharaan bendungan. Sehingga para petani kehilangan harapan untuk mengembangkan taraf hidup mereka. Kondisi demikian berdampak pada berbagai sektor. Masa kemudian dinasti Utsmani. Kemudian kerajaan Turki Utsmani mulai tampak setelah meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Qani tahun 974 Hijriah atau 1566 Masehi. Karena kerajaan Turki adalah kerajaan besar, maka kemunduran ini tidak terjadi cepat, namun perlahan tapi pasti. Beberapa sebab kemunduran Turki tersebut karena
Satu, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Administrasi pemerintah bagi suatu negara yang luas wilayahnya sangat rumit dan kompleks. Sementara administrasi pemerintah kerajaan Utsmani tidak beres. Di pihak lain, penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas sehingga mereka terlibat terus-menerus dengan berbagai bangsa. Heterogenitas penduduk. Wilayah yang luas itu didiami oleh penduduk yang beragam baik dari segi agama, ras, etnis maupun adat istiadat. Untuk mengatur penduduk yang beragam dan tersebar di wilayah yang luas itu diperlukan suatu organisasi pemerintah yang teratur. 3. Kelemahan para penguasa. Sepeninggalnya Sulaiman Al-Kanuni, kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam keberadaan terutama dalam kepemimpinannya. Akibat pemerintahannya menjadi kacau. Kekacauan ini tidak pernah dapat diatasi secara sempurna, bahkan semakin lama semakin parah. Merosotnya ekonomi. Akibat perang yang tak pernah berhenti, perekonomian negara merosot. Pendapatan berkurang sementara belanja negara sangat besar, termasuk untuk biaya perang. Sedangkan Safik Mu'ni memaparkan bahwa kemudahan Turki pada abad ke-17 terjadi karena kemerosotan kondisi sosial ekonomi dengan 3 sebab. Pertama, ledakan jumlah penduduk. Perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan. Penduduk Turki bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Kedua, lemahnya perekonomian dalam negeri. Kebijakan perekonomian dalam negeri Turki terhadap pada kebijakan perekonomian baru yang didengarkan negara-negara Eropa membuat perekonomian Turki semakin terpuruk dan tinggal relasinya. Ketika munculnya kekuatan politik baru di daratan Eropa dapat dianggap secara umum sebab faktor yang mempercepat keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Kekalahan demi kekalahan dalam perang membuat Turki semakin porak-poranda, tapi kerajaan yang demikian besar masih mampu mengatasi kemundurannya hingga tidak hancur luluh. Hal ini disebabkan masih banyak warga Turki yang masih memegang teguh nasionalisme, pemusatan dan modernisasi reformasi Turki terjadi pada masa ini antara tahun 1839 dengan 1876. Dalam sejarah ini Turki dikenal dengan periode Aziyamat, reformasi par excellence, kerajaan pemerintahan pembentukan dewan tinggi untuk regulasi yudisial tahun 1832 yang munculkan istilah Tanzimat Hayri, reformasi yang membawa kebaikan. Tokoh utama Tanzimat ini adalah Mustafa Pasha yang dikenal dengan gelar Bayraktar. Setelah menang dalam perang kemerdekaan pada bulan September 1922, Mustafa Kemal Pasha yang posisinya semakin kuat, bergelar yang penyelamat dan penakluk, bertekad memperkuat posisinya pada perang. Pasca perang pada tanggal 6 Desember 1922, dia mengumumkan untuk pertama kali penghapusan khalifah dan pembentukan republik. Pemilihan majelis baru dilaksanakan 2 tahap, yakni bulan Juni dan Juli 1923. Majelis untuk pertama kali mengadakan sidang pada tanggal 9 Agustus 1923. Berakhir sudah kerajaan Turki Utsmani dan berkembang menjadi negara republik. Tepat pada tanggal 29 Oktober 1923, Republik Turki diproklamasikan dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertama dan İsmet İnönü sebagai perdana menteri pertama. Dengan demikian kerajaan Turki Utsmani pertama kalinya dipimpin oleh Khalifah Salim tahun 918 sampai 926 Hijriah atau 1517 sampai 1520 Masehi, berakhir pada masa pemerintah Khalifah Abdul Majid II tahun 1340 sampai 1342 Hijriah atau 1922 sampai 1924 Masehi.